masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa di Net TV Sulsel. Masih bersama saya di sini di Hotel Maxwan Jalan Taman Wangen Pahlawan. Kita tiba di segmen ketiga. Ya, kita bertanya lagi nih ke Bunda Hadijah, seorang konsultan bisnis, ya, trainer dan juga MC. Nah, berbicara mengenai gender nih, Bunda Hadijah ini kan seorang perempuan, ya, yang memiliki mobilitas yang tinggi, aktivitas yang banyak, ya, aktualisasi yang lumayan keren, ya, terjun di bidang bisnis. Bagaimana kemudian perempuan saat ini, bagaimana pandangan pribadi Bunda mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan dari masa ke masa? Oke, siap. Jadi bagi saya saya pribadi, pendidikan atau ilmu untuk seorang wanita itu sangat penting. Jadi selama ini kan wanita kadang dijadikan sebagai objek gitu. Nah, kalau misalnya si wanita ini mampu mengupgrade diri, mampu belajar, menambah ilmu, kemudian bisa menunjukkan bahwa saya bukan wanita biasa loh. Jadi dia mampu memberikan sebuah penilaian orang-orang sekitar, terutama misalnya suami, misalnya kalau punya suami, bahwa apalagi kita sebagai wanita ini kan nantinya ada anak, punya anak, ya kan? Nah, kalau kita sebagai wanita tidak belajar, bagaimana kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik, gitu. Kemudian pendidikan ini penting, ilmu ini penting. Kenapa? Karena dalam pengelolaan, nggak usah jauh-jauh dulu ke dunia bisnis, dalam lingkup rumah tangga kita saja. Kalau kita tidak punya ilmu, segala sesuatu mungkin tidak bisa kita lakukan secara maksimal, gitu kan. Nah, jadi bagi saya seorang wanita perlu mempunyai ilmu, punya kepribadian yang baik, punya attitude yang baik untuk kemaslahatan banyak orang, terutama ruang lingkup keluarga kecil kita, anak, suami, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya si wanita ini atau perempuan yang punya ilmu, punya istilahnya keilmuan yang baik, insya Allah ke depannya itu jauh lebih baik lagi kehidupannya. Kenapa? Karena negara itu baik dilihat dari wanita-wanitanya. Karena pendidikan yang utama terlahir dari rumah kita sendiri. Gitu. Jadi wanita adalah fondasi. Betul, ya? fondasi Itu, ya? yang memang harus menjadi istilahnya apa ya, teladan bagi anak-anak kita. Nah, kalau misalnya semua ibu-ibu punya ilmu dan mampu mendidik anak-anaknya menjadi jauh lebih baik, insya Allah negara ini jauh lebih baik. Nah, luar biasa, saya pengen tepuk tangan dah Bunda buat Bunda dahsyat sekali jawabannya. Nah, pertanyaan kedua nih, masih agak-agak mirip nih, ya, tapi berbeda. Bagaimana sih Bunda melihat perempuan dalam hal emansipasi wanita? Apakah perlu perempuan ini sejajar dengan laki-laki atau tetap menjadi kelas kedua? Walaupun tetap berkarir nih, itu seperti apa pandangan? Kata-kata sejajar ini kan begini, wanita itu kan unik ya. Bahkan dalam Al-Quran ada satu surah yang memang berbicara tentang wanita, An-Nisa, gitu. Jadi wanita ini meskipun dia punya karir, istilahnya bahasa sekarang kan emansipasi ya. Iya, betul. Emansipasi. Tetapi saya sepakat dengan seperti itu. Tetapi kita sebagai wanita, kita juga tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai wanita. Kodrat kita wanita ya harus bagaimana kita bisa mengatur waktu untuk suami, anak-anak, gitu kan. Nah, kalaupun kita harus berkarir, tidak harus kemudian kita menjadi dominan di rumah tangga. Semua tetap suami, gitu. Kalaupun kita berkarir juga harus seizin suami, gitu. Jadi sekarang banyak sekali kita bisa melihat ya secara umum wanita kadang hanya sebagai apa ya, membantu untuk perekonomian keluarga. Tetapi lama-lama jadi tulang punggung keluarga, betul tidak? Betul. Ya. Karena kenapa? Wanita punya kelebihan banyak, gitu, punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Boleh saya sebutkan satu persatu? Boleh, Bunda, boleh, silakan. Wanita itu punya kekuatan yang luar biasa dibanding suami. Apa? Salah satunya itu multitasking. Dia bisa melakukan sesuatu dalam melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Betul. Gitu. Itu kelebihan dia. Kemudian wanita itu punya kelebihan dia melahirkan. Dia juga menyusui ya secara umum yang tidak bisa dilakukan oleh
pria ya. Iya, mengandung, iya, menyusui anaknya sampai 2 tahun dan sebagainya. Bahkan wanita itu boleh dikata lebih kuat daripada pria. Kenapa tuh? Iya, misalnya nih, misalkan dia sakit. Itu kalau sakit laki-laki dan perempuan lebih banyak mengeluhnya laki-laki loh. Benar nggak sih? Nggak juga ya? Belum tahu bener. Emang iya. Iya kayak gitu kan, lebih manja gitu kan. Iya, jadi bahkan kalau kita berpikir apa namanya, istri-istri atau perempuan-perempuan yang sekarang ini banyak sekali memang mereka tetap melakukan kegiatan di rumah dan bekerja di luar rumah. Misalnya nih, saya kan bukan PNS ya, jadi ritme kerja saya itu fleksibel. Orang-orang yang bekerja sebagai PNS misalnya, atau karyawan yang mengharuskan mereka datang jam 8 pagi, kemudian pulang jam 3 sore, jam 4 sore. Sebelum mereka berangkat ke kantor, itu mereka sudah harus melakukan rutinitas sebagai ibu rumah tangga, menyiapkan makanan untuk suami dan sebagainya. Pulang dari kantor, biasanya mereka tetap melakukan lagi untuk menyiapkan makan malam dan sebagainya. Tapi kalau suami pulang pergi kantor, nggak ngapa-ngapain, pulang kantor langsung tidur. Tidur ya? Iya, jadi wanita itu punya power yang lebih daripada pria. Kerjaannya lebih kompleks ya, iya. makanya tadi disebut multitasking. Dan sekarang kan kalau kita mau mengatakan disejajarkan, karena memang kan laki-laki itu perempuan itu sebagai pendamping laki-laki ya, bukan pengikut gitu. Jadi sama-sama bersinergi lah ceritanya, bersinergi. Jadi saya sangat tidak sepakat kalau kemudian wanita menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dijadikan sebagai kambing hitam setiap ada masalah. Saya tidak sepakat. Betul. Jadi memang kembali lagi bahwa wanita bisa berkarir, berpendidikan setinggi-tingginya, berkarir seluas-luasnya, dan bahkan bisa menjadi nomor 1 dimanapun itu. Nah, mungkin sekembalinya ke rumah tetap menjadi seorang ibu rumah tangga. Betul sekali, atau pendamping dari dan jangan lupa suaminya. Segala sesuatu tetap izin suami. Betul. Jadi boleh ya, yang penting di luar rumah. Boleh lah. Ya, nanti kembali di Bagi rumah. saya, pribadi saya ya, pendapat saya boleh. Jadi kembali ke rumah jadi pendamping lagi. Jadi ibu rumah tangga lagi. Ibu rumah tangga ya, luar biasa. Nggak boleh melupakan kode kita. Jadi kalau di luar jadi superwoman, di dalam jadi ibu. Betul. Kayak tetap gitu ya? jadi ibu, jadi istri, kembali ke rumah, tetap ya dasteran, apa segala macam, cuci piring dan sebagainya, tidak bisa menjadi kemudian kita, oke? Ya. Kita akan kembali, kita jeda lagi Bunda, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Stay tune on Net TV Sulsel TV Masake.